Jadi kebetulan secara ekonomi kami serba kekurangan, Mhm. akhirnya orang tua ya pergi merantau. Pergi Ya, merantau. ya umumnya masyarakat Minang kan seperti itu. Iya, iya. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat Andalas TV. Dan saat ini kita akan berbincang dengan Bung Samsul Bahri, seorang profesional yang telah memutuskan kembali ke kampung dan saat ini tengah tekun dalam dunia pendidikan. Tapi yang saya dengar sebelum menekuni dunia pendidikan, Bung Samsul ini adalah seorang profesional di providers yang cukup besar di negara ini. Selamat siang. selamat siang, Bung Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kerabat semua. Alhamdulillah bisa kita bersilaturahmi dan bertatap muka pada kesempatan kali ini, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bung Rudi ini yang telah mengundang saya untuk bisa berbincang-bincang ngepas bersama kerabat semua. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan hari ini obrolan kita mudah-mudahan suatu obrolan yang enak dan pas. Insya Allah sesuai namanya ya, sesuai ngobrol dan pas, iya. tapi bisa juga ngobrol enak dan pas. Dan pas. Tapi itulah mungkin itu perlu kita budayakan juga di Andalas TV nanti. Bagaimana kita ngobrol enak tapi pas gitu kan. Betul. Pas maksudnya pas diterima oleh para penonton kita. Nah, tapi saat ini dalam keadaan sehat ya, Bung Samsul. Alhamdulillah dekat berkat doa seluruh kerabat semua dan seluruh sahabat-sahabat yang ya tentunya ini suatu nikmat lah dari Allah SWT. Pada kesempatan hari ini saya diberikan kesehatan, sehat walafiat. Tentunya kita juga berharap ya Bang Rudi ya kepada kerabat-kerabat kita yang juga hadir dalam diskusi kita ini atau ngepas kita pada kesempatan ini juga seluruhnya sehat walafiat tentunya Bang Rudi. Amin. Alhamdulillah. Begini Bang Samsul, saya dari awal sangat tertarik cerita tentang Bung Samsul sendiri. Yang saya dengar itu memang sejak kecil pergi merantau, tiba-tiba pada umur 40 tahunan lalu balik ke kampung, ke Padang. Tapi menariknya di dunia profesional sudah mencapai kalau boleh saya katakan puncak karir lah ya, kalau tidak salah di Indosat ya waktu itu ya. Yeah. Tapi pada sudah mencapai puncak karir lalu memutuskan kembali ke kampung gitu kan. Tapi sebelum kita bicara itu, saya pengen tahu sedikit ya, kok sampai dari kecil sudah pergi merantau, ada apa itu? Baik, terima kasih ya Bu Budi. Jadi memang betul, jadi memang saya sejak kecil sudah merantau ya Bu Budi ya. Tentunya ya ini merupakan suatu budaya lah bagi masyarakat kita, masyarakat Minang, bahwa bagi orang Minang itu kalau tidak merantau itu ada sesuatu yang kurang gitu kan. Yang kurang. Dan kebetulan memang saya kurang secara ekonomi di kampung, makanya merantau. Kampungnya di mana? Kampung saya di Tiku, Pak Rudi. Tepatnya di mana? Tepatnya di Tiku Utara, Jorong Bukit Melintang. Jadi saya dilahirkan di situ. Jadi kebetulan secara ekonomi kami serba kekurangan. Akhirnya orang tua ya pergi merantau. Ya, umumnya masyarakat Minang kan seperti itu. Artinya pergi merantau untuk mencari suatu penghidupan yang baru lah istilahnya kan. Itu tahun berapa dan pada umur berapa waktu? Saya waktu 6 tahun. Umur 6 tahun. Saya lahir tahun 73 ya, tahun 79. Tahun 79 merantau ke Jakarta. Sebenarnya waktu itu agak kecelakaan juga sebenarnya Bung Rudi saya merantau itu.
kecelakaan. Kecelakaan sebenarnya. Ada juga nih merantau kecelakaan. Ada merantau kecelakaan. Jadi kebetulan waktu itu saya kan yatim umur ya. Jadi umur kurang lebih 1 tahun ayah sudah meninggal. Jadi saya hidup dengan ibu dan 5 orang saudara. Jadi kami berenam dari kakak dan saya paling bungsu. Nah jadi ketika saya masih kecil, umur itu kakak saya sudah ada yang merantau duluan. Sudah ada yang merantau. Ada yang merantau. Cuman ya, saya tinggal dengan ibu di kampung dengan 2 orang abang saya, kakak lah istilahnya. Nah ketika tahun 78-an itu ibu saya namanya di kampung itu pergi ke sawah, ke ladang gitu kemudian, terus tangannya kena ini apa namanya itu kena pohon kelapa itu apa sansam itu lah. Jadi mungkin namanya di kampung kan tidak cepat diobati, akhirnya jadi infeksi. Jadi nah ketika itulah pulanglah abang saya yang merantau itu. Pulang, dia akhirnya mengobati orang tua. Alhamdulillah sampai sembuh, udah bisa beraktivitas kembali. Kurang lebih sekitar 1 tahun orang bangsa di kampung. Nah dia ingin kembali lagi merantau ke Jakarta. Kembali lagi. Nah kebetulan saya karena sejak kecil tidak ada kedekatan atau tidak memiliki figur bapak yang dekat dengan, jadi akhirnya ketika abang saya pulang tuh rasa kedekatan tuh sangat-sangat erat gitu. Nah karena seolah ya kemana dia pergi saya ikut, pergi ke sawah, pergi ke ladang, ya kan. Serasa ada yang melindungi lah. Serasa ada yang melindungi, ada figur bapak lah dengan hadirnya kakak saya yang paling tua itu. Nah, cuman ya karena itu berjalan cuman singkat karena sekian bulan, karena sekian kurang lebih 1 tahun lah. Tahun 79-nya abang ini merantau lagi karena ibu sudah agak sehat kan. Agak sehat, sudah bisa beraktivitas kembali baik ke sawah pun ke ladang. Akhirnya dia memutuskan kembali ke Jakarta. Nah ketika itulah terjadi kecelakaan sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nggak diajak sebenarnya untuk ke Jakarta karena masih kecil. Baru umur 6 tahun. Nah jadi masih kecil. Nah jadi saya cuma diajak untuk mengantarkan keberangkatan si abang tadi ke ini namanya dulu ke balai. Balai kalau di kampung saya itu ada namanya balai kami ya kan. Nah ke situ mengantarkan pas hari Kamis itu saya juga diajak, ibu juga ada 1 orang paman saya yang kebetulan saat ini mereka sudah almarhum ya. Ibu juga almarhumah, bapak juga paman juga. Nah ketika mengantarkan ke balai itu kakak saya naik bis, saya pengen ikut juga karena kan udah dekat kan, udah sekitar lebih 1 tahun kena dekat, pokoknya kemana dia pergi saya ikut gitu kan. Jadi tidak ada rencana? Nggak ada rencana, nggak ada bawa baju, nggak ada bawa perlengkapan, nggak ada. Saya pengen ikut juga sampai, nah waktu itu bis itu kan larinya nggak seperti sekarang. Wah langsung bus kencang lah, pelan-pelan karena dia mungkin nunggu penumpang, cari penumpang lain. Itu saya kejar, dikejar? Saya kejar karena kakak saya naik, paman saya naik, tinggal saya sama ibu kan. Tapi saya nggak mau tinggal. Karena kan ada rasa, karena dekat kan, saya belum tahu itu merantau itu apa waktu itu kan, taunya pokoknya abang saya pergi saya harus ikut. Pokoknya pengen ikut aja. Karena ada kepikiran merantau gitu kan. Padahal ibu tidak ikut ya? Tidak ikut, karena ibu kan di kampung kan, karena hanya mengantar sampai balai itu saja gitu kan. Waktu itu saya kejar tuh bis, akhirnya sama paman saya, mungkin ini saya diceritakan oleh abang saya, kata paman udah aja lah adiknya. Nanti di Padang dia bawa pulang lagi karena waktu itu zaman dulu tahun 70-an itu orang merantau ke Jakarta umumnya naik kapal laut. Naik kapal laut dari Teluk Bayur. Nah, karena kalau jalur darat itu bisa 2 mingguan, bahkan bisa setengah bulan itu di jalan gitu kan. Nah jadi akhirnya abang saya naik kapal laut itu harus bermalam dulu di Padang, besok paginya baru ke Teluk Bayur. Nah jadi kata paman aja lah ya. Nanti bermalam di Padang, besok pagi saya ajak pulang, kata paman seperti itu. Nah, jadi udah akhirnya saya dinaikin ke bis, saya ikutlah ke Padang gitu kan. Berarti bertiga ke Padang? Bertiga ke Padang sama paman saya. Ibu tetap tinggal ya? Ibu tetap tinggal di kampung. Karena kan saya yang ngejar ibu kan ketinggalan di belakang. Saya waktu itu memang agak nakal juga kali. Jadi sampai di Padang kita menginap di tempat keluarga di daerah Tabiang situ, nginap semalam. Itu biasanya normal aja, paginya bangun, saya udah bangun juga, udah kena mandi karena kapal itu kan subuh pagi-pagi tuh. Jam 7 jam 8 tuh udah naik. Nah,
Jadi jam 7 itu berangkat kami ke Teluk Bayur. Iya. Nah, saya ikut juga diajak kan sama paman di situ kan. Nah, ketika sampai Teluk Bayur tuh pas orang rame tuh nih. Rame kan zaman dulu tuh naik kapal laut tuh bos benar-benar padat gitu kan. Padat ya. Dan bawaan orang perantau tuh bawa koper-koper yang besar itu. Kalau melihat perantau zaman dulu tuh yang keras-keras tuh kopernya kan. Kita mau merantau pun cukup banyak Bawa banyak. Baik kakak saya tuh bawa kelapa. Ada bawa mak kritik pisang, banyak lah bawa yang buat oleh-oleh kan ke Jakarta. Nah, jadi waktu itu kakak udah sibuk juga. Dan entah apa yang merasuki saya waktu itu, tiba-tiba saya lari aja ke atas. Lalu langsung ke kapal laut itu. Pas kakak saya mau naik itu kan kita ikut ngantar nih dengan paman. Udah saya langsung naik juga. Karena sudah sampai di kapal di atas gitu kan. jadi kakak kan bingung gimana mau ngambil di atas gitu kan. Jadi akhirnya tiba-tiba udah di dalam kapal saya. Malah kakak saya masih di bawah. Udah kakak akhirnya dia naik, dia cari saya kan, saya masih ini jaga, mungkin ya waktu itu nggak jauh-jauh sekali. Saya perhatiin lah di mana kakak berada, saya berada di situ kan. Ya singkat cerita, akhirnya dengan kecelakaan tadi saya akhirnya bisa tiba di Jakarta. Tiba di Jakarta waktu itu memang langsung kalau di Jakarta tinggalnya di mana? Saya tinggal waktu itu di Jakarta pertama kali dengan kakak itu di Hankam. Di Hankam di Selipi, daerah Hankam daerah Selipi namanya. Terus kakak menjahit di situ. Jahit, saya ikut ke situ, diajak. Terus memang sudah ada juga kakak perempuan saya yang sudah nikah. Jadi saya tinggal dengan kakak perempuan. Sekolah berarti di Jakarta. Jakarta. Jadi saya masuk SD di Jakarta. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tamat perguruan tinggi dan akhirnya bekerja di Jakarta. Ya, layaknya orang perguruan tingginya di mana? Saya terakhir kalau untuk jadi saya mengawalnya dari D3 dari Politeknik. Saya di Politeknik tamat SMA. Saya masuk Politeknik ITB di Bandung tamat tahun akhir 96. Nah, akhirnya saya bekerja di Indosat. Setelah itu saya melanjutkan S1 Teknik Elektro di UI. Nah, setelah itu ketika tamat di Elektro di UI, saya melanjutkan S2 di Magister Bisnis, program bisnis di IPB Bogor. Karena di Indosat kerjanya lalu pilih program magister bisnis. Program magister bisnis karena dulu pikir aja ya betul gimana punya ilmu pengetahuan tentang bisnis gitu kan. Nah, jangan-jangan dari kecil memang sudah berbisnis juga. Iya, kebetulan juga itu salah satu juga kenapa saya masuk Indosat itu sebenarnya Bang Rudi. Jadi saya waktu acara masuk Indosat itu kan agak aneh juga. Betul background saya kan teknik elektro. Betul posisi yang ditawarkan waktu itu sebagai sales. Tenaga penjual gitu kan. Cuman kita namanya baru tamat kuliah, yang penting kerja, ya kan? Penting kerja. Terus tapi wawancara saya ingat itu sama manajer SDM-nya, GM-nya sama Pak GM sales. Anda kan teknik elektro, gitu kan? Kenapa kamu mau jadi sales? Kenapa nggak jadi engineer aja? Terus saya bilang waktu itu sama GM SDM itu saya ingat waktu itu, Bu bilang saya kalau secara pendidikan memang seorang teknik, jadi pengalaman teknik saja. Saya 3 tahun dibina di ITB, insya Allah kalau di bidang teknik saya bisa gitu kan. Cuman saya punya pengalaman juga sebagai sales marketing karena saya sejak kelas 3 SD sudah dagang, sudah dagang. Kelas 3 SD sampai saya tamat SMA sudah jualan, lebih lama lagi pengalaman saya dagang daripada teknik saya. Kelas 3 SD sampai tamat SMA. Rasanya lebih berharga pengalaman dari kelas 3 SD sampai SMA itu. Sampai SMA itu. Jadi akhirnya bilang ya dua-duanya saya cocok bilang. Untuk teknik saya punya background teknik, untuk di pemasaran juga insya Allah ya saya punya pengalaman juga sejak kelas 3 SD dagang. Makanya akhirnya Bung Rudi waktu itu saya tahu awalnya kan posisinya sales murni itu. Akhirnya itulah pertama kali di Indosat adanya posisi namanya sales engineer. Jadi saya sales engineer pertama di Indonesia itu saya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang nggak ada posisi engineer secara ini sih nggak ada sebenarnya. Teman akhirnya berarti dengan keberadaan kita lalu ada posisi baru. Iya. Jadi seolah-olah seperti itu karena akhirnya ada suatu posisi sales engineer yang fungsinya waktu itu untuk mendesain, menggambar suatu rancangan secara aspek teknisnya. Nah, jadi kalaupun kita berdiskusi dengan para engineer, nah itu yang kita mendampingi para sales
yang murni sales tadi. Nah, jadi fungsi kita gitu. Jadi ada sales dulu yang langsung berinteraksi dengan penjualan produknya, nanti kita mensupport untuk di engineer-nya. Karena yang kita jual kan teknologi. Ya, jadi memang nyambung sebenarnya gitu. Artinya pengalaman kita jualan di masa kecil sampai besar juga didukung oleh kemampuan teknis di kampus. Betul. Jadi artinya ini di situ juga saya memahami suatu filosofi hidup lah itunya Bu. Artinya apapun yang kita tekuni itu sebenarnya akan membentuk seperti apa kita akan jadinya nanti gitu. Nah, jadi rupanya itu pengalaman saya menjadi sales atau penjual atau penggalih 3 kaki 5 sejak kelas 3 SD itu yang membentuk saya menjadi seorang marketer atau sebagai sales atau marketing ketika saya menjadi profesional di dunia industri. Tapi ngomong-ngomong waktu kecil itu, waktu jualan waktu kecil emang apa aja yang dijual? Iya, ini kalau saya jual itu banyak dari mulai di luar yang di dalam saya jual sih. Biasa lah. Iya. Kalau biasa kalau lihat pakaian orang kaki 5 itu dari pakaian yang di luar sama pakaian di dalam saya jual tuh. Kaos kaki ya, pakaian wanita, pakaian pria, kaos ya, semuanya. Ya terutama ya barang-barang yang diobral. Nah, karena kan kita dulu zamannya kalau saya tinggal di Jakarta itu kita jualnya kan obral. Misalnya ingat tuh saya jual kaos kaki itu 2.500. Nah, sekarang mana dapat lagi kaos kaki 2.500 2 pasang gitu. 10.000 aja belum tentu dapat. Nah, jadi saya ingat tuh sejak SD itu ada jual itu. Itu jualannya setelah pulang sekolah. Ya kalau jualan itu memang saya kebetulan atau ada juga jangan-jangan nih barang dibawa juga ke sekolah juga. Iya, jadi memang betul Rudy. Jadi ada kegiatan jualan saya ada 2 sebenarnya. Yang pertama jualan yang pakaian dengan saya ikut kakak atau jadi anak buah orang. Jadi saya nggak selalu juga dagang dengan kakak saya Rudy. Jadi pernah juga saya jadi lebih banyak sih jadi anak buah orang. Kalau kakak kan kadang dia cukup sendiri aja cukup, kadang-kadang kan nggak cukup tambahan tenaga lagi. Jadi akhirnya saya membantu pedagang lain gitu kan, nah, jadi anak buah, jadi digaji lah gitu kan. Tapi pekerjaan jualan. Nah itu umumnya kegiatan itu dilakukan sore sampai malam kan. Sepulang saya sekolah, saya kebetulan sekolah saya SD itu masuknya siang. Siang jam 12 sampai jam 4 sore misalkan. Terpulang, makan itu istirahat baru pergi ke pasar malam. Jadi jual di pasar malam. Nah, biasa paginya saya isi jualan kantong plastik. Jadi ada jualan lain lagi kalau pagi itu. Pagi itu saya jualan kantong plastik, subuh saya bangun, itu pergi ke pasar pagi. Pasar pagi. Pasar apa tuh? Pasar Koja namanya. Pasar Koja. Pasar pagi, pergi ke situ. Saya jualan kantong plastik asoy itu. Nah, itu zaman dulu itu kan ibu-ibu kalau belanja itu kan dia tidak ada tentengan. Nah, jadi kita siapkan kantong plastik yang besar. Saya pernah lihat juga di Padang ada jualan seperti itu. Ada. Ya, saya kalau melihat itu pasti saya beli itu. Saya ingat masa lalu. Minimal meringankan masa lalu. Jadi saya ingat tuh, jadi saya beli kantong plastik itu 300, saya jual 51. Nah jadi laku 3 udah untung saya 50, nanti yang 100 saya beli lagi, gitu caranya. Beli lagi habis, beli lagi. Alhamdulillah kadang-kadang sehari itu bisa dapat duit 500, 1.000 lari Sabtu Minggu. Tapi lumayan lah waktu itu ya. Lumayan, alhamdulillah. Sudah punya uang saku ya. Sudah, bahkan ya walaupun memang kondisi kakak saya tidak terlalu, bukan orang mampu ya, kita kategorikan ya usaha jual lah kaki 5 yang bukan pedagang yang berhasil gitu. Tapi saya tidak juga merasakan sesuatu yang sangat-sangat kekurangan karena saya punya uang sendiri. Saya bisa beli sepatu sendiri, beli tas sendiri. Kalau makan di luar sendiri. Makan sendiri di luar. Kalau udah nggak ada nasi udah beli aja di warteg. 150 udah bisa pakai ikan. Meringankan. Jadi pengalaman itu yang paling berharga ya. Jadi saya merasakan pengalaman itu yang membuat saya jadi pertama kita bisa lebih empati ke lingkungan. Jadi bisa empati, bisa melihat saya sudah merasakan apa yang diperbuat orang itu, saya merasakan. Jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat ini gitu kan. Ya, jadi waktu itu jualan
kantong plastik itu alhamdulillah ya dengan penghasilan jualan kantong plastik, bantu-bantu orang juga dagang kaki lima waktu di pasar malam itu bisa ya tidak juga merasa kita susah hidup gitu. Jadi memang dengan pengalaman itu yang membuat kita akhirnya jadi lebih lebih matang lah kali ya dalam menghadapi kehidupan ini gitu kan. Waktu kuliah masih jualan? Kuliah kebetulan tidak lagi berarti karena fokus di Politeknik ITB itu kebetulan kita waktunya tidak banyak. Karena kan di Politeknik itu kita jam 7 udah masuk sampai jam 3 sore. Kadang-kadang malam tuh sore dan kerjaan tugas jadi nggak ada lagi. Kebetulan kuliah di Bandung kan. Jadi ya kalau kita mau dagang susah juga gitu kan. Karena kita dulu sebelum Jakarta. Di waktu kuliah ya memang fokus kuliah saja. Tapi setelah bekerja dan bekerja di dunia personal itu kan puncak karirnya cukup tinggi itu sampai posisi ya terakhir ya saya jadi manajer regional untuk di Sumatera Bagian Utara untuk small medium enterprise. Jadi di Indosat ada namanya kita punya customer namanya small medium enterprise, sasaran kita perusahaan-perusahaan kecil menengah. Nah jadi itu saya manajer untuk wilayah regional Sumatera Bagian Utara. Tapi kemudian memutuskan untuk keluar, kira-kira apa alasan utama? Iya betul, terima kasih Bung Rudi. Jadi ini pertanyaan yang memang berat-berat ringan nih Bung Rudi. Iya, karena lumayan kan gaji, kalau gajinya kan lumayan sampai. Iya, alhamdulillah lah. Jadi insya Allah ya kan kalau namanya kita bekerja ya kan, ya kita rintis dari bawah, alhamdulillah ya untuk gaji ya cukup lah istilahnya kan. Begitu salah satu perusahaan operator terbesar lah di Indonesia gitu kan. Cuman ya terkadang mungkin Allah tuh sudah memberikan suatu jalan lain bagi kita dan ternyata jalan itu yang akhirnya saya tempuh. Kebetulan waktu 2010 sebenarnya awalnya 2010 sebenarnya dulu. 2010 sebenarnya akhir 2009 istri ikut tes PNS dosen. Kebetulan saya waktu itu masih dinas di Palembang. Jadi istri ikut tes. Terus waktu itu istri bilang, gimana kalau nanti lulus ya? Saya bilang ya kalau lulus berarti kita akan tinggal di kampung dan akan mengabdi di kampung gitu. Nah, rupanya Allah mendengar itu. Sejak 2010 awal kan mulai masuk lulus itu kan PNS, udah keinginan saya untuk pulang kampung, untuk tinggal di kampung rasanya semakin besar. Padahal memang sebelumnya juga saya aktif juga sebenarnya Bung Rudi, aktif juga di Jakarta, itu rantau di kegiatan-kegiatan perantau Minang ya. Nah, juga masuk di Kubu Minang, di kepemudaan Agam, di masyarakat Kabupaten Agam, termasuk di Lubuk Linggau pun. Ya alhamdulillah di mana saya bertugas, saya sering berinteraksi dengan perantau-perantau Minang yang ada di situ. Nah, jadi rupanya dengan ya sebelum tadi apa yang kita lakukan ternyata itu sebenarnya mengantarkan kita ya di jalannya gitu kan. Nah itulah akhirnya makanya jadi 2016 saya putuskan untuk pensiun dini ya karena memang ini ya harus memilih gitu kan, harus milih. Jadi kalau di jalan terus juga tidak bagus juga gitu kan karena jauh keluarga, anak-anak di Padang. Saya waktu itu sudah tinggal di Jakarta sendiri atau kan bolak-balik lah, akhirnya saya putuskan untuk pensiun dini. Sebenarnya 2016 ya? 2016 pensiun ini lalu ngapain? Pensiun ini 2016 ya karena saya memang punya passion di dunia pendidikan ya menurut dia. Saya merasa yang membuat saya bisa seperti ini karena dengan adanya pendidikan, dengan sekolah saya ingin memang bisa ya memotivasi lah minimal yang motivasi orang-orang lingkungan dekat saya atau orang-orang kampung saya untuk sekolah. Nah, makanya saya mencoba untuk sekolah terus. Nah, jadi minimal kalau saya ingin beri motivasi ya minimal oh ya saya sendiri ke sekolah gitu kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekolahnya di mana aja? Sekarang saya lagi menyelesaikan program doktor ilmu ekonomi di UNAN. Di UNAN insya Allah mudah-mudahan mohon doa, mudah-mudahan itu bisa berjalan lancar Bung Rudi ya. Amin. Nah, kebetulan saya ngambil bidang ekonomi. Mengajar juga? Mengajar juga. Nah itu akhir setelah 2016 saya diberi kesempatan juga menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di Kota Padang.
Ya itu tadi berjalan aja sebenarnya Bung Rudi, berjalan ada teman yang mengajak karena dilihat saya kan terbiasa waktu di Indosat bekerja itu sering presentasi karena saya juga sebagai trainer juga waktu di kantor kan karena aku ikutin pelatihan trainer TOT gitu kan udah jadi akhirnya diajak untuk ngajar akhirnya jadi dosen ya dosen sekarang setelah menyelesaikan S3 nya. Alhamdulillah itu ya kalau saya melihatnya itu tadi itulah suatu kondisi kadang-kadang kita tidak bayangkan kita mungkin menginginkan yang lain tapi mungkin Allah mengarahkan yang sesuatu titik yang memang kita nggak sangka padahal itu yang kompetensi yang kita miliki mungkin ya cuman kadang-kadang kita nggak pahami kompetensi kita gitu kan jadi itu situasinya Bung Rudi waktu saya masuk kuliah di ITB pun sebenarnya tidak ada juga keinginan untuk kuliah. Nah, itu kenapa nggak aneh juga kalau didengar orang kesannya terkesan kayak ya kan, kok nggak ingin kuliah gitu. Memang waktu itu saya tidak ingin kuliah karena saya berpikir biaya. Karena saya pikir saya orang tua tidak ada, kakak saya juga ekonomi yang pada tahun 5, saya bisa ada tamat SMA aja udah syukur sebenarnya gitu kan. Jadi tidak ada juga ingin untuk kuliah karena kepikir saya kuliah 5 tahun atau 4 tahun lah soalnya sekarang 4 tahun kan. Dulu kan 5 tahun kuliah S1 itu boleh cepat. Tapi karena kuliah itu mungkin mengantarkan juga kesuksesan. Iya, itulah sebenarnya karena punya pendidikan tadi itulah akhirnya saya berpikir ya saya harus pendidikan, harus kuliah. Jadi pendidikan modal besar untuk kita bisa sukses. Ada suatu prinsip mungkin yang dalam hidup saya Bung Rudi ya, artinya untuk sukses itu kita memiliki 3K. Apa itu? 3K itu ada artinya kesiapan, kesempatan sama komitmen. Jadi kesiapan itulah dengan pendidikan tuh. Jadi artinya contoh kesempatan ada, misalnya dibuka lowongan pekerjaan, tapi yang dibutuhkan tamatan S1. Nah kita nggak siap. Belum tamat S1, ya nggak bisa. Berapapun kita hebat, nggak bisa. Berapapun hebatnya, karena nggak terpenuhi S1-nya nggak bisa masuk. Nah, jadi kita harus siap. Jadi kapanpun ada kesempatan itu, kalau kita sudah S1, ya ketika ada kesempatan untuk S1, ya kita bisa ikut. Minimal bisa ikut dulu. Nanti ada kesempatan. Yang kedua itu yang tadi kesempatan tadi. Yang ketiga komitmen. Artinya kita perlu berkomitmen untuk pengembangan diri kita, improve terus, tingkatkan kompetensi kita. Jadi kita nggak pernah merasa cukup. Oh ya, saya udah S1, saya udah sarjana, saya udah S2, waktu saya udah nggak ada istilah pernah cukup. Nah, artinya ya tambah terus. Belajar dan belajar terus, siap terus. Artinya kan tantangan itu kan selalu berubah, dan kita tidak tahu seperti apa tantangan hari esok. Tapi dengan kita siap, insya Allah kita ya mungkin lebih enak mengikutinya. Contoh, ketika saya ditawarkan menjadi dosen itu Bung Rudi, mungkin kalau saya belum S2 belum tentu saya bisa jadi dosen. Nggak bisa, karena nggak terpenuhi syarat. Karena syarat untuk jadi dosen itu minimal S2. Nah, ketika saya ditawarkan saya S2, udah cepat kan langsung kan. Jadi ada kesempatan dan kita siap. Kita lebih mudah untuk sukses. Kalau soal pengembangan itu terus dilakukan setiap saat. Jadi kita harus improve terus perkembangan diri kita. Jadi termasuk saat ini dengan mengambil dokter itu bagian dari mempersiapkan diri juga. Dari menyiapkan diri kita. Dari persiapan diri. Jadi saya nggak tahu nih guna dokter apa misalnya nanti. Tapi yang pasti karena saya dosen, ya pasti dokter salah satu kewajiban untuk sebagai seorang pendidik ya. Sebagai dosen kan. Nah, tapi minimal ya siapa tahu nanti untuk calon bupati itu harus minimal doktor ya. Saya udah doktor duluan gitu kan. Atau barangkali calon gubernur Sumatera Barat harus doktor. Nah, saya udah doktor gitu kan. Minimal saya udah punya kesempatan untuk apalagi kita di Sumatera Barat memang gelar pendidikan itu memang penting juga ya. Penting juga ya. Untuk menunjukkan siapa orang. Ya, kakak dan tokohnya ya, betul gitu ya berarti ya. Kalau saya melihat kalau di dokter sekarang fokus ke disertasinya. Ya memang betul saya lagi menyelesaikan program dokter saya Bung Rudi ya. Jadi disertasi saya sebetulnya ambil di ekonomi, pengembangan ekonomi wilayah ya daerah itu di objeknya diambil dari pariwisata.
Karena saya lihat memang Kenapa itu menarik jadi? Ya, ini sebenarnya diskusi saya bersama dengan seorang senior waktu tahun 2014 ketika saya masih aktif di Indosat. Saya bilang, kita diskusi tentang gimana Sumatera Barat secara umum. Karena saya bilang kalau menurut pandangan saya Sumatera Barat ini akan bisa lebih cepat berkembang secara ekonomi ada dua, Pertama pariwisata, kedua pendidikan. Nah ini dua modal Sumatera Barat sebenarnya. Karena kita kalau dibuat industrialisasi yang besar pun kita tidak punya alam yang mendukung. Tidak banyak alam kita yang cocok untuk industri. Misalnya kayak perkebunan, misalkan hanya berapa daerah yang memang cocok untuk perkebunan. Nah, tapi sebagian besar, bisa katakan 70% area kita itu ya bukit dan berlembah-lembah, tidak cocok untuk perkebunan. Nah, kita selalu lihat memang alam kita memang cocoknya untuk pariwisata. Kita punya panorama yang lengkap dari segi laut, kita punya pantai, punya pulau, kita punya danau yang sekian banyak, ada Maninjau, Singkara, ya kan, Danau Ateh di bawah. Nah, kita punya gunung-gunung yang juga lengkap, pemandangan-pemandangan yang panorama, ya Ngarai. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita kembangkan, gitu kan. Nah, tentunya untuk mengembangkan ini perlu adanya pendidikan. Nah, jadi kalau nggak punya pendidikan ya kita susah. Gimana kita akan bisa mengolah itu kalau kita tidak punya basic dalam pengembangan diri kita sendiri aja nggak bisa kita kembangkan, gimana kita bisa mengembangkan alam gitu kan atau lingkungan gitu kan untuk menjadi satu objek pariwisata. Pikiran kita aja nggak berkembang, bagaimana kita mengembangkan alam ya? Gimana kita mengembangkan alam menjadi objek pariwisata gitu kan. saya pandangan saya seperti itu. Makanya ketika saya di Ekonomi Yunan saya mengambil topik tentang disertasi tentang pariwisata. Apa persoalan mendasar yang Samsul lihat? Ya kalau saya lihat sebenarnya yang mendasar pariwisata di Sumatera Barat itu secara materialnya resource-nya sudah lengkap. Sudah lengkap sebenarnya. Cuman tinggal komitmen kita bagaimana mengemas resource atau sumber daya ini menjadi sesuatu yang punya daya tarik. Contoh kebetulan saya kan disertasi itu objeknya bagaimana mengembangkan daya tarik pariwisata di pondok pesantren. Artinya objeknya pondok pesantren nih. Pondok pesantren kan sekarang kalau konotasi orang kan untuk belajar agama atau untuk orang belajar agama baik sesaat atau jangka panjang, jangka pendek. Tapi sebenarnya itu punya nilai wisata religi namanya. Wisata religi. Tinggal bagaimana kita mengemas. Nah, itu yang belum terkemas. Saya berapa contoh saya lihat. Ini mohon maaf kalau saya lihat itu seperti di Ulaan. Ulaan itu kan sebenarnya wisata religinya banyak itu kan. Setiap tahun ramai orang ke situ. Tapi mohon maaf itu belum terkemas. Belum terkemas baik segi pemasarannya, sarana prasarananya, infrastrukturnya, ya kan, kesiapan masyarakatnya di situ. Itu kan harus kita kemas. Nah, jadi orang karena ada dua bedanya antara wisata religi dengan ziarah. Ziarah. Kalau wisata religi itu kan ada kata wisata, orang harus mengedepankan kenyamanan dan ketenangan, keamanan, ya kan? Pelayanan gitu kan. Nah, tapi kalau ziarah nggak perlu, karena ziarah itu penting dia bisa hadir itu bisa udah cukup gitu kan. Nah, kalau kita konteksnya adalah wisata religi kan ziarah kan, tapi kita harus memadukan minum memadukan kenyamanan, keamanan dan dengan objek itu sendiri. Nah, itu yang dulu kita coba, belum banyak kita bisa dioptimalkan di Sumatera Barat ini. Ya beberapa contoh saya sebutkan tadi gitu kan. Ya mudah-mudahan nih pemerintah daerah Padang bisa mendengar. Bisa. Tapi secara keseluruhan permintaan mendengar lah kalau bisa ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi kalau pesantren bisa dijadikan daerah tujuan wisata. Bisa. Kalau dikelola dengan sesuai dalam bentuk kawasan lah. Dalam kawasan. Misalnya kawasan pesantren. Apa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bermanfaat digunakan oleh masyarakat. Betul. Jadi di dalam daya tarik wisata itu kan ada 5 aspek sebenarnya. Pertama, misalnya dari aspek yang bisa jadi daya tarik ya, aspek alamnya, infrastruktur, ya kan, keunikan tempat-tempat ibadah kalau misalnya secara religi ya. Nah, terus aktivitas ibadah itu sendiri. Nah, terus dari ketokohan dari pengelola pondok pesantren. Nah, jadi 5 ini bisa kita lihat apa yang potensi di situ.
Contoh tadi kalau saya bilang ulaan itu kan dia punya potensi dari ketokohan Syekh Burhanuddinnya gitu kan, itu figur kan. Nah, tinggal kita gimana mengemasnya. Nah, mengemasnya di sini bisa juga nanti barang-barang peninggalan yang bersejarah. Nah, itu bisa juga itu jadi suatu objek daya tarik juga untuk orang berkunjung. Misalnya orang pengen melihat apa, misalnya di Ulaan tuh misalnya mungkin ada makam Syekh Burhanuddin misalnya kan, atau surau Syekh Burhanuddin yang dibangun zaman dahulu gitu. Itu kan satu hal yang menarik yang tinggal kita kemas gitu. Begini, dari kan cukup panjang perjalanan. Kira-kira apa momentum yang membuat Bung Samsul saya harus momentum untuk bangkit gitu ya? Apa yang mendasari? Apakah karena kondisi di kampung atau saat merantau atau memang mengalir begitu saja? Iya. Jadi betul, terima kasih Bung Rudi. Ini Bung Rudi ini pertanyaan cukup tajam dan ini ya. Jadi betul Bung Rudi. Jadi artinya kalau kita lihat suatu kondisi ya Bung Rudi, suatu situasi, suatu aktivitas itu memerlukan satu momentum. Momentum inilah akan membuat kita yang memiliki daya dorong yang kuat untuk kita mencapai suatu visi dan misi, gitu kan? Ya, saya ngelihatnya ada suatu momentum yang penting bagi saya, yang saya lihat gitu, Bung Rudi ya. Kebetulan saya kemarin juga pernah diminta aktif sebagai ketua umum Remaja Sumatera Barat. Selama 4 tahun saya berinteraksi dengan pemuda-pemuda remaja masjid. Ya, ada satu hal yang menurut saya sangat penting yang perlu kita coba pahami secara umum bagi masyarakat Minangkabau itu, secara umum lah masyarakat Indonesia, bahwa kita harus benar-benar berkontribusi dalam mempersiapkan generasi masa akan datang. Itu yang saya lihat. Saya berpikir saya hidup punya 3 tanggung jawab. Tanggung jawab untuk diri saya sendiri, keluarga saya untuk saat ini, untuk ekonomi saya, kehidupan saya, sama tanggung jawab untuk masa lalu. Artinya orang-orang tua, pendahulu-pendahulu saya, para pahlawan, para pendahulu yang sudah meletakkan fondasi, membangun bangsa dan negara ini, itu harus tanggung jawab. Kita berikan tanggung jawab, harus kita isi nih, untuk apa ini gitu kan. Nah, itu tanggung jawab kita. Kalau kita nggak isi yang lebih positif, berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang terdahulu gitu kan. Nah, yang ketiga, terakhir yang menurut saya sangat penting itu saya punya ini ada, kita punya tanggung jawab kepada generasi yang akan datang. Jadi saya sering juga berdiskusi dengan para senior-senior atau tokoh-tokoh masyarakat kita. Lalu, ini gimana ini kepemimpinan di RT kita begini, saya bilang, atau di lurah kita, ya itu artinya apa pemimpin yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari masa lalu. Iya kan? Yang jadi pemimpin saat ini adalah hasil dari masa lalu. Dan saya tidak ingin ketika saya di masa akan datang nanti, ketika saya jadi seperti tokoh-tokoh tadi yang sudah pensiun atau apa gitu kan, saya merasakan seperti ini lagi. Nah, kan harus berbeda. Harus berbeda. Makanya saya punya momentum yang harus kita optimalkan untuk menyiapkan pemimpin masa akan datang. Jadi ketika nanti Bung Rudi duduk-duduk di depan rumah udah pensiun, wah, kita ketemu PRT-nya yang benar-benar berkualitas. Lihat suasana yang enak lagi. Yang enak lah. Nggak mungkin kayak ini lagi gitu kan. Jadi kita tidak menyalahkan lagi, ya kan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah ini gara-gara Pak Samsul nih, Bung Rudi nih, kenapa nggak siapkan PRT ini yang bagus? Akhirnya kita dapat RT kayak gini gitu kan. Pastinya harus disiapkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk harus siapkan PRT. Jadi saya lihat inilah momentumnya kita untuk berkontribusi. Mantap. Selain itu, Bung, ini kan masa ekonomi kita kan juga dalam keadaan goyang. Mungkin ada tips sedikit dari Bung Samsul sebagai seorang marketer ya. Seorang marketer, mungkin para pengusaha kita, terutama sektor usaha kecil menengah itu tersiap-siap di masa pandemi gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin ada tips yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kita di Sumatera Barat atau Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih Bung Rudi. Jadi memang sebenarnya ini saya meninggalkan dunia marketing itu kan ketika pensiun. Saya memang sekitar 2016 ya kan. Tapi sekarang pun ya
sebenarnya kalau melihat marketing itu tidak hanya di dalam dunia industri sebenarnya kan, di dalam aktivitas sehari pun kita akan bertemu dengan marketing itu sendiri. Gimana kita menjual, mengemas diri kita itu pun adalah marketing sebenarnya. Nah jadi betul ya menurut dia. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini, memang kita memahami ekonomi kita cukup berada dalam satu kondisi yang tidak baik lah bagi masyarakat kita ya. Tapi itu terjadi memang tidak hanya di negara kita atau tidak hanya di daerah kita, tentunya juga terjadi di beberapa daerah yang lain, bahkan di negara-negara yang lain. Namun tentunya kita tidak hanya bisa meratapi. Nah, kita harus bisa keluar dari situasi ini. Nah, bagaimana seorang marketer atau seorang marketing atau seorang pebisnis melihat itu ya? Tentu kita harus melihat, kalau berpikir bagaimana mencari suatu terobosan baru atau peluang-peluang, gitu kan? Contoh yang sangat sederhana, kita bisa mengoptimalkan kondisi yang ada dengan teknologi yang ada yang berkembang, situasi yang itu kita bisa tinggal lihat mana nih kita padukan. Contoh saya bilang tadi, kalau kita misalnya dulu menjual barang ke pasar, saat ini kita tidak bisa lagi menjual barang ke pasar, Pak Rudi, karena pasar dibatasi. Tidak boleh orang berkumpul rame-rame kan gitu kan. Tidak boleh pasar itu terlalu penuh misalnya gitu kan. Nah, jadi artinya pembeli pun sudah berkurang ke pasar. Karena mereka pun menjaga jarak, menjaga diri untuk tidak sering-sering ke pasar. Ya, artinya dulu orang bisa berjualan ke pasar tiap hari atau kita mendapatkan omset yang cukup tinggi setiap hari di pasar, tidak bisa lagi karena pembelinya juga tidak tiap hari ke pasar, karena sudah berkurang. Artinya apa? Seorang penjual harus jeli melihat itu. Si pembeli ini pasti ada, cuman dia tidak ke pasar, gitu kan? Dia pasti ada karena dia butuh kan. Ya, apalagi pasar kondisi kebutuhan pokok, nggak mau dia pasti beli. Tapi, nah ini kejelian seorang penjual, bagaimana melihat di mana pembelinya itu berada, di mana adanya. Nah, karena jadi sekarang dalam era teknologi 4.0 ini ya, era industri 4.0 ini, kita harus benar-benar mendatangi pembelinya. Menurut saya konsepnya seperti itu. Jadi artinya bukan kita pergi ke pasar menanti pembeli, ya kan? Atau bahkan lebih parah lagi, kita buka toko kita datang terus, ya itu lebih susah lagi kan? Lagi kita pergi ke pasar aja susah, apalagi orang kita minta datang ke toko kita, gitu kan? Di rumah kita bisa nggak susah. Nah, artinya kita yang mendatangi pembeli. Nah, tentunya kembali dengan bicara tentang 4.0 ini, basicnya adalah database. Kita harus punya database. Siapa aja pembeli kita, apa karakteristiknya, ya kan? Apa kebiasaannya, behaviornya seperti apa. Jadi kita harus tahu perilaku konsumen kita seperti apa. Ya, dari situ baru kita perilaku konsumen kita, misalnya dia beli berasnya sekali seminggu. Nah, sekali seminggu dia beli beras 25 kilo. Berarti udah ketahuan nih, yang beli beras sekali seminggu 25 kilo sekian orang. Kita petakan ini di daerah mana saja, gitu kan. Nah, kalau kita penjual beras, ya berarti kita langsung sasar ke situ. Nah, jadi kita tidak perlu punya toko beras lagi sebenarnya, gitu kan. Cukup kita pelajari konsumen kita aja, bisa jualan ke situ. Itu sebagai contoh sederhana aja. Kalau ada orang mau beli beras, langsung aja berapa orang di dalam rumahnya bisa juga. Oh, bisa juga. Karena bisa kita ukur. Berarti dengan beras 30 kilo habisnya sekian, dalam jangka waktu habis itu kita kontak aja lagi. Kontak lagi. Kita hantar ya. Betul. Jadi kita harus, makanya kita punya database kan. Jadi kita kebayang tuh, misalnya keluarga ini beli ke kita 25 kilo. Yang makan di situ misalnya anggotanya 5 orang misalnya. Nah, kita perkirakan nih untuk 25 kilo ini 5 orang kira-kira habis berapa hari. Nah, jadi sebelum si pelanggan tuh meminta, kita udah telepon dulu. Tapi itu butuh SDM yang cukup banyak juga berarti. Ya sebenarnya kan secara kita lihat hitung bisnisnya lah sebenarnya. Kalau SDM ya artinya banyak juga sebenarnya tenaga kita yang punya memang bisa dikategorikan menganggur, itu banyak juga lah sebenarnya kan yang bisa dioptimalkan gitu kan. Tinggal kita bagaimana menghitungnya dan memformulasikannya gitu kan. Akhirnya cost dan benefitnya sesuai gitu kan. Enggak juga misalnya kita jualan beras tapi harus antar dengan jarak 2 jam jarak tempuh ya, itu enggak ini juga gitu kan. Rugi juga.
Cari untung malah rugi. Malah rugi. Jadi minimal kita dapat takan tadi. Misalnya, oh ini daerah komplek ini kebutuhan berasnya sekian. Aja udah kalau itu kita punya gudang di situ lah atau depo lah minimal kita sepakat. Tapi yang penting itu kita harus mengenali karakteristik si konsumen kita. Dan harus mempunyai database. Harus punya database data yang besar. Jadi dengan data kuat yang besar itu baru kita melihat ini loh arah sasaran kita. Ya kalau dalam sebenarnya strategi pemasaran bersama strategi perang. Ketika kita ingin berperang ya kita lihat musuh atau konsumen kita yang kita sasar ini seperti apa perilakunya, jam tidurnya, jam bangunnya gitu kan, belum perlu jam rondanya jam berapa kan gitu kan, kalau kita dalam strategi gitu kan, ada di situ kita baru bisa menyasar gitu kan. Nah, dalam pemasaran seperti itu. Dalam dunia politik juga gitu. Kita lihat ini gimana perilaku kompetitor kita, misalnya partai A, partai B, lihat perilakunya. Lihat dari karakteristik ininya, dari situ bisa kita masuk. Tapi basicnya adalah data. Basic data. Kita harus punya data yang kuat. Ditambah dengan kemampuan analisis. Analisis. Nah, tentunya itu butuh pendidikan. Datanya akurat, analisisnya kuat, hasilnya mantap. Mantap. Oke lah, terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah kita bertemu. Mungkin di lain waktu ada bincang-bincang lagi. Baik. Dengan tema-tema yang berbeda ya. Baik, terima kasih. Saya yakin nih Bung Samsul masih banyak yang ingin disampaikan. Insya Allah. Waktu yang akan yang terbatas, jadi kita cari waktu dan kesempatan lagi dengan tema yang berbeda. Baik, terima kasih Bung Rudi. Oke, kerabat Andalas TV, kita sudah berbincang dan ngobrol lepas bersama Bung Samsul Bahari, seorang kalau sekarang profesional juga namanya, tapi di bidang akademik. Seorang dosen yang luar biasa. Dan juga asesor sebetulnya. Asesor di bidang pendidikan, tapi di tingkat TK. Anak usia dini. Jadi multi talent juga Bung Samsul ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian para kerabat. Di lain waktu kita berjumpa lagi dengan dialog-dialog yang bernas dan menginspirasi. Yang jelas jangan lupa terus tonton Andalas TV. Jangan lupa juga subscribe, like, dan kasih komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.